Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Apa warahmatullahi wabarakatuh. sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Yumna dan teman-teman di PKBM Generasi Juara atas undangannya pada acara orang tua mengajar ya. Dan insya Allah hari ini uh, mungkin teman-teman semua bisa panggil saya Ibun saja ya, Ibun Anis. Akan berbagi mengenai materi yang berjudul "Yuk Berkenalan dengan Disabilitas" ya. Jadi salam kenal semuanya. Mudah-mudahan masih semangat mengikuti acara hari ini. Semangat. Masih, Bu. Ya, oke. Mudah-mudahan semuanya siap ya. Jadi di materi hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai disabilitas. Disabilitas itu apa sih? Termasuk nanti hari ini juga Ibu akan sharing tentang etika ya, tips berinteraksi yang beretika dengan teman-teman penyandang disabilitas. Tujuannya apa? Kita belajar tips ini ya, tips berinteraksi ini agar nanti mungkin kita punya keluarga ya, baik saudara atau om, tante, tetangga atau mungkin bertemu di jalan, kita tahu nih gimana caranya kita menyapa atau kita memperlakukan teman kita, keluarga kita yang memiliki disabilitas. Kita perlu menunjukkan bagaimana sih kita bisa menjadi teman yang baik, ya, teman yang menghargai adanya perbedaan, kemudian kepada siapa aja, ya, tidak memandang sukunya apa, tidak memandang misalnya kemampuannya bagaimana, termasuk teman-teman disabilitas, gitu ya. Oke, tanpa berlama lagi kita mulai. Oke, judulnya Yuk Berkenalan dengan Disabilitas. Sebelum Ibu mulai, ada yang udah pernah dengar belum istilah disabilitas? Siapa yang udah pernah dengar? Udah. Saya, Bu. Oke. Kita, Nah, Bu, disabilitas adalah orang yang berkebutuhan khusus. Ya, coba next dulu, Kak. Kalau teman-teman mendengar kata disabilitas, apa yang terpikir oleh teman-teman semua? Apa yang terlintas? Orang yang kayak orang naik kursi roda, Bu. Orang itu berkebutuhan khusus. Berkebutuhan khusus. Oke, apalagi? Orang yang Orang memiliki yang keterbatasan. Memiliki keterbatasan. Betul. Apalagi? Ada lagi nggak? Ada yang kelebihan dalam tubuhnya, Bu. Ada juga Kayak yang punya. ada yang bagian tubuhnya yang kurang. Oke, iya, semua yang teman-teman sebutkan itu ada benarnya ya, karena kita sering sekali menjumpai mungkin di jalan atau di TV ya, teman-teman penyandang disabilitas biasanya ada yang pakai kursi roda ya, tampak memiliki keterbatasan. Terus kemudian mungkin ada punya anggota tubuh yang berlebih ya dibandingkan yang lain. Tapi sebenarnya apa sih istilah disabilitas itu? Nah, sekarang kita coba cari tahu ya. Jadi, istilah disabilitas itu kita di Indonesia udah ada loh undang-undangnya tentang disabilitas ya. Jadi, kata disabilitas ini baru ya, baru digunakan di Indonesia kurang lebih tahun 2016. Sebelumnya, kita masih suka kalau ingat pakai kata cacat ya, atau kalau dulu teman-teman mungkin pernah tahu, kadang kita menyebut mereka ada tuna ya, tunarungu ya, tunawicara, itu artinya tidak tuna itu tidak bisa, atau kata cacat ya. Cuman sejak tahun 2016, negara Indonesia sudah meratifikasi ya, hak-hak teman-teman penyandang disabilitas dan mulai menggunakan istilah yang lebih ramah ya, lebih baik dibandingkan kata cacat. Jadi sekarang teman-teman nanti kalau ketemu teman-teman disabilitas, jangan lagi sebut dengan kata cacat ya, karena kata cacat ini diasosiasikan kepada sesuatu yang
kekurangan ya, mutu atau kualitasnya kurang kalau secara bahasa. Kemudian sesuatu yang, asosiasinya negatif ya, seperti aib, kekurangan, atau rusak, seperti itu. Padahal tidak seperti itu, gitu ya. Jadi kata cacat sudah ditinggalkan, jadi jangan lagi nanti kalau ngeliat, "Ih, dia cacat," gitu, "Oh, dia tuna rungu," misalnya. Istilah yang sekarang lebih pas kita gunakan adalah disabilitas, atau kalau kita mau menyebut orangnya, penyandang disabilitas. Nah, penyandang disabilitas itu apa sih? Nah, bedanya apa dengan cacat ya? Kalau cacat itu kan seolah-olah benar-benar orang yang memiliki kekurangan ya. Tapi sebenarnya di dalam konsep penyandang disabilitas ini memang ada teman-teman kita yang memiliki keterbatasan. Ya, keterbatasannya dalam hal apa saja? Ada yang punya keterbatasan fisik, ya, ada yang punya keterbatasan intelektual, mental, dan sensori. Nanti ini akan Ibu jelaskan lebih lanjut. Di situ kalau teman-teman baca dan atau ya, jadi boleh salah satu, tapi kadang ada juga teman-teman kita yang punya lebih dari satu keterbatasan. Nah, itu disebutnya penyandang disabilitas ganda. Jadi dia bisa ada kombinasi ya, antara fisik sama sensori gitu ya. Penyandang disabilitas fisik, tapi dia juga penyandang disabilitas sensori. Nah, kalau keterbatasannya itu terjadi dalam jangka waktu lama, nah ini bisa kita sebut sebagai penyandang disabilitas ya. Lama itu berapa lama sih? Ya, setidaknya 6 bulan atau ya akhirnya permanen. Ya, tapi yang perlu diingat ketika kita melihat teman-teman penyandang disabilitas, walaupun mereka punya keterbatasan, tapi sebenarnya yang bisa menghambat mereka ya, berpartisipasi itu adalah faktor lingkungan, gitu ya. Jadi bukan berarti teman-teman yang punya keterbatasan fisik misalnya, itu nggak mampu, bukan itu, ya. Tetapi kadangkala lingkungannya lah yang menghambat dia, sehingga dia menjadi tidak mampu, gitu. Jadi beda sekali ya dengan konsep cacat tadi, yang seolah-olah yang nggak mampu tuh orangnya, tapi sebenarnya bisa saja mampu. Jadi contohnya, misalnya nih kita mau naik tangga untuk ke atas, ya kan? Kalau, seperti kita, nah ini juga nih kita menyebut diri kita apa? Non-disabilitas ya. Jadi kalau bisa jangan pakai istilah normal. Kita orang normal, apakah mereka orang tidak normal? Nah, jadi istilah yang tepat ya misalnya kita, non penyandang disabilitas ya, berarti kita bukan penyandang disabilitas, bisa naik ke atas lewat tangga, misalnya. Tapi kalau lingkungannya seperti itu untuk teman-teman dengan disabilitas fisik misalnya, kan pasti susah ya naik ke atas, tapi kan bukan berarti dia tidak bisa naik ke atas. Bisa kalau apa? Kalau misalnya ada lift-nya, ya kan? Atau ada rem, ya, rem itu, yang seperti tanjakan, yang lebih mudah diakses oleh teman-teman penyandang disabilitas fisik misalnya. Jadi, penyandang disabilitas itu, walaupun mereka punya keterbatasan, nah kadangkala yang menghambat itu bukan keterbatasan mereka, tapi lingkungannya, ya, menghambat mereka untuk bisa berpartisipasi penuh di masyarakat. Nah, berarti nanti tipsnya apa? Kita akan lihat ya, di slide berikutnya, apa sih yang bisa kita lakukan sebagai teman-teman non-disabilitas membantu teman-teman penyandang disabilitas, ya. Nah, di Indonesia ini jumlahnya lumayan banyak loh. Berdasarkan survei nasional, sampai tahun 2020 tuh ada 28 juta penyandang disabilitas, ya. Ini setara dengan lebih dari 10% penduduk Indonesia itu adalah penyandang disabilitas, ya. Dan, jangan salah, penyebab disabilitas itu bisa macam-macam ya. Ada yang karena sakit, ada yang karena kecelakaan. Pernah ada yang bilang bahwa kadangkala, kita bisa menjadi disabilitas pada waktunya, ya. Misalnya, kakek kita nih, awal mulanya sehat, tapi seiring berjalannya waktu menjadi tua misalnya, akhirnya tidak kuat berjalan, akhirnya pakai kursi roda, kayak gitu. Atau misalnya, eee,
yang tadinya sehat penglihatannya seperti Ibu nih pakai kacamata kan sebenarnya Ibu juga punya keterbatasan ya untuk melihat. Nah, akhirnya pakai alat bantu gitu ya. Oke, berikutnya tadi Ibu juga dengar ada yang sebut berkebutuhan khusus ya. Nah, tapi ada juga istilah yang sering digunakan seputar teman-teman penyandang disabilitas itu ada juga difabel. Bedanya apa? Ya, kalau difabel ini juga istilah yang baik digunakan ya. Difabel itu adalah serapan dari bahasa Inggris ya, different ability. Ya, jadi kita fokus kepada ability-nya tapi in a different way gitu. Jadi kita bisa tetap punya kemampuan tapi dengan cara yang berbeda. Contohnya misalnya kita nih kalau bicara kan melalui oral ya, bicara seperti ini untuk berkomunikasi. Tapi bagaimana kalau teman-teman penyandang disabilitas bicara misalnya, dia tidak bisa bicara. Nah, akhirnya gimana caranya dia berkomunikasi? Atau teman-teman tuli ya dalam berkomunikasi. Mereka bisa menggunakan bahasa isyarat. Jadi intinya kita tetap bisa berkomunikasi, tapi caranya yang berbeda. Nah, itu yang disebut dengan difabel, different ability. Jadi kita tetap menghargai adanya perbedaan ability, tapi dengan cara yang berbeda. Yang berikutnya special needs ya, sering kan dengar anak dengan berkebutuhan khusus atau special needs ya. Terkait dengan special needs ini ada sebagian teman-teman penyandang disabilitas tuh yang nggak suka disebut kebutuhan khusus sebenarnya. Ya, karena seolah-olah mereka dispesialkan ya, kan disebut special needs. Apa aku harus dispesialkan? Padahal kalau kita ngobrol sama mereka, aku tuh nggak mau dispesialin, aku tuh kan sama gitu ya. Tapi memang ada kondisi yang dia membutuhkan kebutuhan khusus tadi ya. Tapi istilah yang tepat adalah kebutuhan khusus yang dimaksud, kita sebut istilahnya adalah akomodasi ya, yang membantu ia dapat berfungsi dengan lebih baik. Contohnya Ibu Nini ya pakai kacamata. Sebenarnya berarti Ibu berkebutuhan khusus. Untuk melihat perlu alat bantu kacamata. Seperti itu. Atau misalnya teman-teman yang disabilitas fisik tentu punya kebutuhan khusus dengan misalnya pakai kursi roda gitu ya. Walaupun sebagian teman-teman penyandang disabilitas mungkin ada yang tidak masalah ya disebut punya kebutuhan khusus. Tapi ada sebagian lain yang tidak terlalu nyaman disebut itu. Karena istilah yang lebih tepat adalah akomodasi ya. Yang lebih tepat adalah akomodasi. Jadi akomodasinya apa untuk membantu dia bisa berfungsi dengan lebih baik gitu ya. Nah, nanti kalau bertemu boleh kalian tanya ya. Mereka tuh senang sekali loh kalau kita sapa, kita tanya. Misalnya kakak disabilitasnya kenapa gitu ya. Dibandingkan hanya misalnya diliatin aja atau diomongin di depan dia berbisik-bisik seperti itu ya. Tanya aja. Dan apa sebutan ya, panggilan yang nyaman buat mereka. Kalau dia tidak masalah misalnya dengan disebut memiliki kebutuhan khusus ya nggak masalah. Tapi kalau dia nggak suka, kita tanya yang sukanya itu apa gitu ya. Oke, next. Slide berikutnya. Nah, ini dia. Dia dalam Undang-Undang nomor 8 ya, tahun 2016, tuh kita dijelaskan ada ragam disabilitas tuh tadi kurang lebih ada 4 ya. Dan yang terakhir kelima itu ganda kalau dia punya lebih dari satu, disebutnya ganda, bisa 2 atau lebih. Tapi pengelompokan disabilitas itu juga ada yang lain. Misalnya kalau ini kan berdasarkan jenis disabilitasnya ya, ragam ya. Tapi ada juga nanti ada yang menyebutkan disabilitas visible, disabilitas invisible. Ya, kalau disabilitas visible itu yang bisa terlihat kalau dia memiliki disabilitas. Misalnya ketika kita melihat teman-teman penyandang disabilitas fisik misalnya pakai kursi roda, nah itu terlihat kan bahwa dia memiliki disabilitas. Tapi ternyata ada juga teman-teman penyandang disabilitas yang nggak terlihat tuh. Kelihatannya
tubuhnya lengkap, ya, tidak ada kekurangan apapun, tapi sebenarnya dia punya disabilitas. Nah, biasanya teman-teman yang invisible disability, yang tidak terlihat itu adalah teman-teman pada kelompok disabilitas mental, ya. Itu selingan aja, tapi di sini kita harus lihat nih, disabilitas itu ada apa aja. Nah, yang pertama, kalau disabilitas fisik itu kalau terjadi adanya gangguan pada fungsi gerak, ya. Fungsi gerak ini menyebabkan dia ya kurang bisa bermobilitas, ya. Ini penyebabnya bisa ada 3 ya. Ada yang karena sakit sehingga kemudian menjadi disabilitas, ada yang karena kecelakaan, tapi ada juga yang merupakan kelainan sejak lahir. Kalau yang karena sakit misalnya, kalau teman-teman tahu ada sakit kusta ya, itu kan karena sakit kusta itu kan sakit kulit ya, yang kemudian kadangkala harus diamputasi misalnya. Atau saudara-saudara kita yang punya sakit diabetes, kadangkala karena diabetesnya sudah parah, kadang perlu diamputasi juga. Atau sakit cerebral palsy, atau stroke, ya. Karena stroke jadi badannya kaku, kurang bisa bermobilitas, jadi fungsi geraknya terganggu. Atau juga layu ya, lumpuh layu atau polio, itu bisa menyebabkan gangguan gerak. Atau kalau karena kecelakaan, ya. Jadi misalnya karena kecelakaan sehingga kakinya tidak berfungsi lagi atau tangannya harus diamputasi seperti itu ya. Atau ya, atau karena kelainan sejak lahir. Nah, ini contohnya adalah congenital amelia. Mungkin kalau kalian pernah melihat ada saudara kita yang anggota tubuhnya itu nggak lengkap. Ya, tapi itu terjadi sejak lahir, misalnya pergelangan tangannya nggak ada, atau tangannya hanya sampai ruas siku saja, atau kakinya yang tidak ada ya. Jadi sejak lahir kedua belah kakinya itu tidak bertumbuh gitu ya. Nah, itu menyebabkan terganggunya fungsi gerak sehingga menjadi disabilitas fisik. Nah, kalau sensori, yang terganggu itu adalah fungsi panca indera. Ayo, masih ingat nggak panca indera ada apa aja? Ada penglihatan, ada pendengaran, ya kan? Ada pengecap, rasa, sama satu lagi apa ya? Tapi kalau penyandang disabilitas sensori itu salah satunya tuh tidak berfungsi. Jadi kalau yang pendengaran ya tidak berfungsi, ya dia menjadi disabilitas rungu ya atau tuli. Nah, ini juga istilah tuli ya, mungkin sebagian merasa, "Ih, kayaknya kasar deh kata tuli." Tapi jangan salah, sebagian teman-teman disabilitas rungu justru lebih senang dipanggil teman tuli ya, nanti kita jelaskan. Jadi dibandingkan tunarungu, mereka lebih senang dipanggil teman tuli ya, karena tuli itu merujuk kepada budaya ya, cara berkomunikasi di antara teman-teman sesama penyandang disabilitas rungu, gitu ya. Jadi kalau kamu mau pakai kata tuli itu nggak masalah ya, karena mereka sebagian besar juga justru senang ya dipanggil teman tuli. Nah, kalau kayak kita teman teman dengar, yang bisa mendengar disebutnya teman dengar, yang tidak bisa mendengar teman tuli. Terus kalau netra berarti pada penglihatannya ya, disabilitas netra. Jadi sebaiknya tidak lagi pakai kata tunanetra, tapi disabilitas netra atau teman netra, gitu ya. Nah, yang kita yang bisa melihat ini adalah kita disebutnya teman awas ya, teman awas karena bisa melihat. Kemudian ada juga tadi ya wicara. Jadi dia tidak bisa bicara. Tapi biasanya disabilitas wicara itu terjadi kepada teman-teman yang tuli ya. Karena kan artinya supaya kita punya kemampuan bicara itu kan kita harus bisa mendengar dulu ya untuk mengucapkan sesuatu. Sehingga kadangkala teman-teman tuli itu menyuarakannya
bingung ya, mungkin kalau teman-teman suka perhatikan teman-teman tuli kadang kalau bicara suaranya agak sengau karena dia tidak bisa mendengar bagaimana membunyikan huruf ya, membunyikan suara seperti itu. Berikutnya tadi ada disabilitas intelektual ya. Kalau disabilitas intelektual itu kalau gangguannya terjadi pada fungsi berpikirnya. Ya, penyebabnya adalah karena tingkat kecerdasan yang di bawah rata-rata. Nah, di sini contohnya ada karena lambat belajar ya, istilahnya slow learner, atau disabilitas grahita, atau teman-teman dengan Down syndrome. Ini bedanya apa? Nanti Ibu jelasin lebih lanjut. Dan yang terakhir, disabilitas mental. Itu kalau ada gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku secara bersamaan ya. Nah, disabilitas mental ini ada dua, ada teman-teman yang termasuk ke dalam psikososial, ya, ada juga yang karena disabilitas perkembangan. Nah, ini berbeda. Nah, bedanya apa nanti Ibu jelaskan. Dan ganda ya, tadi ganda kalau dia double. Nah, ini dia file yang benar ya. Kalau ganda tadi ya, misalnya dia disabilitas netra dan tuli. Nah, itu kita sebutnya ganda. Tapi biasanya skopnya, tipenya berkisar antara fisik, sensori, intelektual, dan mental. Oke, next. Nah, sekarang gimana sih tipsnya supaya kita bisa berinteraksi dengan disabilitas fisik dulu ya? Nah, sebelumnya Kak. Nah, sekarang coba dilihat. Teman-teman penyandang disabilitas fisik kadang menggunakan alat bantu yang berbeda-beda. Nah, oke. Ada yang tahu nggak? Itu apa aja yang digunakan? Yang atas disebutnya? Kursi roda. Kursi roda, betul. Kalau yang kiri kanan ini, di bawah kiri kanan, ada yang tahu namanya apa? Tongkat jaran. Tongkat, betul. Atau ada juga yang nyebutnya kruk ya, itu juga betul. Dan kalau yang alatnya dipasang nih di tubuh ya, bisa nanti kalau kadang mungkin kalian ketemu yang pakai tangan palsu ya, atau kaki palsu, itu disebutnya apa? Prostetik. Palsu Ya. atau kaki palsu? Ya, kaki palsu. Atau kalau istilahnya prostetik gitu ya. Nah, gimana nih kalau kita ketemu sama teman-teman penyandang disabilitas fisik atau kita sebutnya teman daksa ya. Ada juga yang menyebutnya disabilitas daksa. Jadi kita menyebut mereka teman daksa. Nah, ini ada do's and don'ts-nya. Jadi do's itu yang sebaiknya kita lakukan, yang merah tuh don'ts ya, yang sebaiknya jangan kita lakukan. Yang pertama, saat bicara dengan pengguna kursi roda, khususnya kalau dari jarak dekat, posisikan tubuh kita, mata kita, itu sejajar dengan pengguna kursi roda. Ya. Jadi jangan sekali-kali ketika kita ngobrol, kitanya berdiri, nah dianya duduknya rendah. Sebisa mungkin kita atur posisinya sejajar. Ya. Kemudian kita juga bisa tanyakan apa yang mau dibantu atau enggak gitu ya. Kadang mungkin kita inisiatif nih, kita mau bantu, ayo aku bantu dorong. Belum tentu mereka berkenan, ya. Tanya dulu mau dibantu dorong atau enggak. Karena kalau mereka jawab, oh enggak, aku bisa sendiri. Nah udah, ya kalau mereka bisa sendiri, biarkan mereka sendiri yang menggerakkan kursi rodanya. Lalu kalau teman-teman yang pakai tongkat ya atau kruk tadi, sebaiknya kita tidak menyentuh, memindahkan ya alat bantu tanpa izin. Karena alat bantu ini bagaikan bagian tubuh mereka ya. Jadi karena itu mereka tidak bisa bermobilisasi tanpa alat itu, maka mereka menganggap alat bantunya adalah bagian dari tubuhnya. Nah, sama seperti kita kan, bagian tubuh kita kan nggak mau ya dipegang sembarangan. Nah, kalau kita mau memindahkan atau
mau menggeser, kita izin dulu ya, bilang dulu. Juga kita tidak taruh barang kita di kursi roda tanpa izin. Kan kadang kursi roda tuh ada pegangannya ya. Mungkin ketika jalan, aku cantel dulu nih, numpang ya sebentar gitu. Nah jangan kalau nggak izin ya. Ingat, alat bantu itu adalah bagian dari tubuh mereka ya. Jadi perlakukan alat bantunya sebagai bagian dari tubuh mereka. Selalu biasakan izin dulu ya. Next. Berikutnya adalah disabilitas sensori ya. Ini bisa teman-teman disabilitas netra, disabilitas rungu atau tuli, atau disabilitas wicara. Oke, kita mulai dari yang kanan dulu deh, teman netra. Kalian tahu nggak ada apa sih tuh di gambar yang titik-titik sama yang ada garis-garis kuning di bawah? Disebutnya apa? Braille. Apa? Sorry? Braille. Oke, iya yang ini ya, yang buku ini ya, yang ada gambar tangan di tengah itu braille, betul. Jadi buku yang biasa digunakan teman-teman netra itu braille ya. Jadi dia semacam huruf timbul yang apa ya, semacam sandi ya, kode-kode. Nah, itu hurufnya braille. Betul. Terus kalau yang sebelah kanan, itu ada apa disebutnya? Yang ada lantai, ada titik-titiknya, ada garis-garisnya. Yang ini sama yang bawah, ini disebutnya guiding block ya. Mungkin kalau teman-teman pernah jalan di trotoar ya, atau di gedung pelatarannya, ini sebenarnya alat bantu loh buat teman-teman netra untuk memandu mereka berjalan. Kalau yang titik-titik ini artinya berhenti, ya. Kalau yang di bawah yang ada garisnya itu guiding block mereka boleh jalan terus. Tapi memang sedihnya ya kadang orang-orang tidak memperhatikan itu ya. Misalnya ada mobil atau motor yang parkir di atas trotoar sehingga menghalangi guiding block ini. Atau di trotoar kita yang memakai trotoarnya untuk berjualan. Padahal di situ ada guiding block ya. Ini hak mereka untuk bisa mengakses jalan ya, tapi kadangkala kita tidak sadar ya. Kita mengambil hak mereka kalau kita parkir, naruh sesuatu ya, atau buka lapak yang dilewati oleh guiding block gitu. Nah, kadang juga mereka dipandu jalannya. Kalau di Australia ya, kebetulan Ibu berkuliah di Australia, banyak juga yang teman-teman netra dibantu sama anjing pendamping ya. Mungkin kalau di sini nggak terlalu banyak ya, anjing peliharaannya itu bisa sebagai pemandu jalan. Atau misalnya sama temannya ya, pendamping, atau kadang ada yang udah mandiri, bisa kemana-mana sendiri, asal dia bawa tongkat, ya, dan ini tadi ya, guiding block tadi, terus gedung-gedung yang aksesibel bisa menjadi petunjuk buat teman-teman netra bermobilisasi. Kemudian yang berikutnya ada teman tuli, ya, atau teman rungu, ya. Ini oh ya, kalau teman netra itu kategorinya bisa dua ya. Ada yang totally blind, ya benar-benar buta total. Ada yang low vision istilahnya. Jadi dia masih bisa melihat cahaya, ya semburat cahaya. Cuma memang mungkin nggak jelas. Jadi ada yang sebagian. Tapi fungsi penglihatannya berkurang. Kalau teman tuli ada yang totally deaf, ya. Kalau tadi teman netra low vision, kalau yang sebagian bisa mendengar disebutnya hard of hearing ya, kesulitan mendengar. Jadi dia masih mendengar suara-suara, tapi mungkin sedikit ya. Nah, biasanya mereka pakai alat bantu yang ditempel di telinga, gitu. Tapi kalau yang totally deaf ya, yang tidak bisa mendengar sama sekali, ya dia tidak bisa mendengar apapun. Nah, bahasa mereka berkomunikasi, ini ada dua.
Ada yang disebut CB, ada yang disebut Bisindo. Tapi rata-rata teman-teman di komunitas tuli lebih senang pakai Bisindo, ya. Kalau CB itu bahasa isyarat, mungkin nanti kalian bisa lihat YouTube ya. Apa sih bedanya Bisindo sama CB? Sama-sama digunakan untuk bahasa isyarat gitu ya. Tapi kalau CB itu yang menggagas adalah orang dengar, ya. Teman dengar. Jadi orang dengar yang bikin bahasa isyarat yang diajarkan ke teman-teman tuli. Kalau Bisindo itu sebaliknya. Bahasa isyarat yang dibuat oleh teman-teman tuli di komunitasnya. Itulah mengapa mereka lebih suka Bisindo ya. Karena itu berasal dari komunitas mereka. Jadi mereka mengekspresikan cara komunikasinya dengan isyarat-isyarat yang mereka buat sendiri. Gitu. Contohnya misalnya terima kasih ya. Nah, seperti ini. Jadi ada sedikit perbedaan. Nggak semua teman-teman tuli bisa CB. Tapi umumnya mereka bisa Bisindo. Ya. Oke, next. Nah, gimana caranya kita berinteraksi dengan teman netra dulu deh. Ya. Kalau teman-teman nanti ketemu sama teman-teman netra, kalau kita mau menyapa atau mau salam, kita sentuh ya tubuhnya. Bisa telapak tangan bagian luar atau pundak. Misalnya, "Hey, halo, saya Anis," gitu misalnya. Ibu punya teman namanya Om Dimas. Om Dimas teman netra. Kalau Ibu sapa, misalnya dari belakang kita sapa, "Dimas, Mas Dimas. Ini Anis," gitu. Jadi kita menyapanya dengan menyentuh bisa punggung tangan sini ya, atau pundaknya, bahunya. Lalu bisa juga kita deskripsikan kalau pertama kali ketemu misalnya. Misalnya tadi sama teman Ibu ya, "Mas Dimas, saya Ani, salam kenal ya. Saya pakai kacamata, berkerudung pink," misalnya. Atau apa yang kalian kenakan saat itu. Lalu kalau misalnya mau berjalan bareng gitu ya, tanya dulu, "Mau dibantu nggak? Mau dituntun nggak?" Kalau mereka bilang, "Nggak apa-apa, bisa sendiri," ya udah. Tapi kalau mereka minta dibantu, "Mau ya dibantu, dituntun?" Nah, baru kita bantu. Nah, tapi ingat nih, biarkan teman netra yang memegang pendampingnya. Jadi kita yang dipegang. Ya, jangan kita tarik dia ya, kita tuntun, "Ayo, ayo, aku pegang," gitu ya. Enggak, jadi yang baiknya dia yang memegang kita. Insya Allah dia udah tahu ya, yang dia pegang pasti lengan kita ya, bagian atas. Dan kita tuntun kemana misalnya kita mau pergi. Ya. Dan kalau mau meninggalkan, bilang dulu, jangan tiba-tiba, "Udah ya, aku mau pulang," tapi nggak pamit gitu ya. Nanti mungkin dia nyariin gitu ya. Jadi selalu beritahu. Juga kalau misalnya lagi ngobrol nih, awas awas di situ ada barang gitu ya. Itu di situ, di sana, di sini. Itu dia nggak bisa. Karena mereka harus membayangkan tuh di imajinasinya ya, memetakan ada apa di mana. Karena dia tidak bisa lihat. Jadi kalau misalnya, Mas Dimas, aku duduk di arah jam 12. Ada kursi di jam 3. Nah, jadi kita pakai penunjuk arah. Bisa pakai arah jam, ada atau mata angin. Di kanannya ada kursi. Di sebelah kiri ada apa? Hati-hati ya, Mas, gitu. Jadi kita bisa menjelaskan dengan bantuan tadi ya. Awas di situ ada yang mau lewat. Nah, di situ tuh di mana gitu ya. Jadi kan karena dia tidak bisa melihat, maka hati-hati Mas, di belakangnya ada yang mau lewat. Di belakang dia kan berarti. Juga jangan pindahkan alat bantu, barang miliknya. Misalnya kalian lagi duduk nih di meja, lagi ngobrol, ada gelasnya kamu pindahin tanpa izin. Ya. Jadi barang yang dia pegang, barang yang sedang digunakan, jangan dipindah tanpa sepengetahuannya. Kayak gitu ya. Karena dia biasanya udah meletakkan di pikirannya ya, oh di dekat aku ada gelas minumnya. Nanti mungkin
iseng gitu ya. Jangan ya, jangan seperti itu. Oke. Berikutnya untuk teman-teman tuli ya. Apa sih yang harus kita lakukan ketika kita berinteraksi dengan teman-teman tuli? Boleh next slide. Oke. Untuk teman-teman tuli atau wicara, disabilitas wicara ya. Jadi kan dia sebenarnya bisa melihat. Kalau teman wicara mungkin ada yang bisa mendengar tapi tidak bisa bicara, atau biasanya tuli dan wicara itu bersamaan. Maka menyapa dengan sentuh, sapa, salam ya. Jadi kan dia visual ya yang dia andalkan. Pendengarannya kurang mungkin tidak terdengar. Jadi harus dilihat. Jadi kalau mau nyapa, hai gitu ya. Disentuh atau disapa, disalam. Atau kalau mau apa ya? Jadi di hadapannya ya. Jadi kalau berkomunikasi tuh nggak perlu sampai teriak-teriak ya. Dikencang-kencangin itu nggak perlu ya. Atau misalnya dia ada yang bantu nih, ada teman yang bisa bahasa isyarat di sampingnya. Kalau kita mau bicara dengan teman tuli, langsung ke depan dia, ya, jangan ke penerjemahnya atau ke temannya. Gitu. Kita tetap usahakan bicara langsung ke teman tuli, ya mungkin nanti dalam proses ngobrolnya nanti dibantu sama penerjemahnya atau interpreternya, ya. Nah, saat kita berkomunikasi, kontak mata ya harus dijaga. Berhadapan dengan teman tuli ya. Bisa gerak bibirnya yang jelas karena sebagian dari mereka itu bisa membaca gerak bibir. Mau kemana gitu. Tapi artikulasinya jelas mau kemana. Atau kalau misalnya secara oral bahasa bibir kan mungkin sebagian kurang memahami, bisa ditulis. Atau yang lebih baik lagi, kita belajar bahasa isyarat sebenarnya, ya. Nah, lagi-lagi kalau kita nih teman dengar mau belajar bahasa isyarat, sebaiknya belajar bahasa isyarat dengan teman tuli langsung. Ya, tadi yang dipakai adalah Bishindo, ya. Terus mereka itu kalau berkomunikasi itu mereka biasanya ekspresif banget ya. Kalau kalian mungkin nanti amati, misalnya, aduh aku kaget gitu ya. Nah itu bagian dari cara komunikasinya ya. Mereka emang cenderung ekspresif, menggunakan bahasa tubuh, gerak tubuh untuk membantu berkomunikasi. Dan biasanya untuk acara-acara formal disediakan juru bahasa isyarat. Nah itu alangkah baiknya ya, misalnya nanti teman-teman mau bikin acara apa nih, mengundang teman-teman tuli, ada juru bahasa isyaratnya, nanti dia yang akan menginterpretasikan bahasa verbal ke bahasa isyarat. Ya. Hindari pakai masker kalau kita ngobrol dengan mereka, karena kan mereka membaca gerak bibir ya. Jangan dicuekin, ya, karena mereka mungkin jadi bisa berprasangka ya, jangan-jangan aku yang diomongin nih gitu ya, atau merasa tidak dilibatkan dalam pembicaraan. Jadi kalaupun misalnya kamu ngobrol sama temannya nih, sesama teman dengar, padahal nggak ada maksud kita membicarakan dia, tapi kita juga kasih tahu ke dia apa yang kita bicarakan dengan temannya ya. Jadi selalu dilibatkan, jangan dicuekin, selalu diajak dan beritahu apa yang dibicarakan gitu ya. Oke, next. Oke, sebelum Ibu lanjut, ada yang mau ditanyain dulu nggak untuk disabilitas fisik dan sensori? Tidak, Bu. Oke, mudah-mudahan cukup jelas ya. Sekarang Ibu lanjut ke disabilitas intelektual. Tadi disabilitas intelektual itu adalah ketika seseorang memiliki gangguan pada fungsi pikir karena kecerdasannya di bawah rata-rata. Ya. Dalam hal ini ada dua kelompok besar ya, ada disabilitas Grahita, ada Down syndrome. Ini ada dua perbedaan yang mendasar ya. Disabilitas Grahita belum tentu Down syndrome. Tapi kalau Down syndrome kemungkinan dia juga Grahita ya.
Artinya ada keterlambatan dalam proses belajarnya, ya, karena tingkat intelektualnya cenderung di bawah rata-rata. Dan biasanya intelektualitas tertingginya itu setara dengan rata-rata. Kalau disabilitas grahita itu tidak ada kelainan pada genetiknya. Jadi genetiknya sama kayak kita. Jadi genetik kita itu misalnya kita punya kromosom 46, dia kromosomnya sama ya dengan kita semua. Yang belajar IPA masih ingat nggak kromosom, ya kan? Ini ada gambarnya nih di pojok kiri atas. Kromosom yang umum, manusia pada umumnya itu jumlahnya 46 ya. Ada nomor 1 sampai nomor 23, masing-masing sepasang. Totalnya 46. Kalau disabilitas grahita, dia tidak ada kelainan pada kromosomnya. Jadi sama seperti kita. Tapi dia ada gangguan di intelektualitasnya. Nah, bedanya dengan Down syndrome itu dia kelainan genetik. Ya, kromosomnya 47. Ada tambahan kromosom di nomor 21. Jadi kalau di total 47 jumlahnya. Ya, yang harusnya 2 kopi dia jadi 3 kopi. Jadi kadangkala Down syndrome juga disebutnya trisomi 21. Jadi trisomi itu adalah 3 rangkap kromosom pada nomor 21. Trisomi itu bisa macam-macam ya. Ada trisomi 19, trisomi 21, trisomi 20 gitu ya, macam-macam tergantung pada kromosom nomor berapa ada tambahan salinan kromosomnya. Ya. Nah, karena kelainan genetik ini, dampaknya bagi teman-teman penyandang Down syndrome adalah itu tadi ya, adanya hambatan pada intelektualitasnya. Dan dia punya ciri fisik. Nah, nih, Ibu sudah pasang gambar semua teman-teman penyandang Down syndrome. Kalian apa yang kalian pikirkan melihat foto-foto ini? Ada yang mau sharing nggak? It's okay. Apa yang kalian pikirkan? Jadi, Down syndrome ini bisa terjadi pada siapa aja. Mau kulit hitam, kulit putih, kulit berwarna, ya, tidak memandang suku, budaya, ya, bisa juga terjadi kepada misalnya di Indonesia nih ya, suku Jawa, suku Tionghoa, ya. Tapi memang kalau kalian perhatikan ada fitur wajahnya yang mirip, ya. Kadang dengan melihat wajahnya kita sudah bisa menangkap, oh dia penyandang disabilitas Down syndrome. Ya, karena mereka memang punya kemiripan fitur. Contohnya matanya bentuknya almond, ya. Wajahnya cenderung kecil dan bulat. Itu ciri-ciri teman-teman Down syndrome ya. Makanya ada istilahnya dia disebutnya mongoloid, ya. Atau ada juga yang pernah bilang orang dengan 1000 wajah. Karena orang kayak katanya Down syndrome itu mirip antara satu dengan yang lain. Tapi sebenarnya kalau disandingkan dengan siblings ya, siblings itu apa? Saudara kandungnya, mereka sebenarnya jauh lebih mirip dengan siblingsnya. Tapi karena ada fitur wajah yang mirip, jadi orang-orang Down syndrome tampak mirip. Tapi sebenarnya berbeda juga ya, sama seperti kita. Kemudian konsekuensi dari kelainan genetik tadi, selain pada fitur tubuh, juga pada fitur tubuh. Ya, tubuhnya itu hipotonia atau lemah otot. Jadi, kalau kalian nih umur setahun mungkin udah bisa berdiri, udah bisa jalan, udah bisa merangkak. Untuk teman-teman Down syndrome, karena tubuhnya, ototnya lemah, dia kurang bisa mampu untuk berdiri sesuai dengan tahap perkembangan teman-teman non-disabilitas genetik Down syndrome ya. Jadi, dia perlu terapi, ya, perlu latihan fisik yang pada akhirnya mereka tetap bisa. Itu kata kuncinya. Mereka lambat berkembang, mungkin lambat memahami sesuatu karena dia butuh waktu dan butuh effort lebih tinggi untuk menguasai yang mungkin buat kita gampang aja. Gitu ya. Jadi mereka harus berupaya lebih kuat untuk bisa yang mungkin buat kita sangat mudah kita lakukan. Masya Allah.
Nah, Down syndrome ini belum ada penelitian yang menyebutkan ini kenapa, ya. Karena prosesnya terjadi pada saat pembelahan sel, ya. Sehingga pada saat pembelahan sel, pada kromosom ke-21 dia tiba-tiba terbelah menjadi 3, gitu ya. Jadi belum tahu penyebabnya apa, dan itu bisa terjadi kepada siapa aja. Penelitian bilang Down syndrome itu bisa terjadi kalau seorang ibu hamil di usia yang sudah hampir 35, di atas 30 ya. Jadi semakin tinggi usia seorang ibu ketika hamil, resiko memiliki anak Down syndrome itu semakin tinggi. Tapi kenyataannya bahwa ada juga ibu-ibu yang usianya masih 25 tahun, punya anak langsung Down syndrome. Ya, jadi belum diketahui. Dan belum ada pengobatannya. Ya, jadi ini bukan penyakit. Makanya istilah penderita Down syndrome itu salah ya. Penderita kan itu untuk sakit ya. Kalau dia menderita sakit diabetes misalnya. Tapi kan sakit itu bisa sembuh. Kalau ini bukan penyakit, ya. Memang ada kelainan genetik. Jadi Down syndrome itu tidak bisa disembuhkan dan kita tidak bisa menyebut mereka dengan penderita Down syndrome. Nah, itu istilah yang salah ya. Yang benar adalah penyandang Down syndrome atau individu dengan Down syndrome, anak dengan Down syndrome, orang dengan Down syndrome gitu ya, istilah yang tepatnya. Oke, next. Oh ya, kalau kalian nanti mau baca-baca, cari info tentang Down syndrome, kalian boleh, mungkin kalau ayah bundanya punya Instagram, boleh pergi ke akun Down syndrome Indonesia ya, @ds_Indonesia. Di situ banyak sekali informasi tentang Down syndrome. Nah, apa sih yang harus kita lakukan kalau kita ketemu teman-teman disabilitas intelektual ya, ini untuk teman-teman disabilitas grahita atau kalau penyandang Down syndrome. Karena khususnya untuk teman-teman Down syndrome kadangkala orang melihat mereka tuh happy terus karena mereka ramah senyum. Tapi jangan salah, walaupun mereka sering senyum misalnya, banyak ketawa, tapi dia sama seperti kita. Mereka punya emosi, artinya dia bisa kesel, bisa marah, bisa sedih ya. Jadi salah tuh mitos yang bilang anak Down syndrome itu happy terus, ya. Karena mereka sama seperti kita, dia punya emosi juga. Nah, kita sapa dengan ramah, halo, gitu ya. Apa kabar? Kamu punya Down syndrome ya? Oh ya, satu lagi yang penting nih, Down syndrome, ya. Down itu bukan dari kata bahasa Inggris yang artinya down itu turun, rendah, bukan ya. Down itu peneliti yang menemukan bahwa orang-orang dengan karakteristik ini memiliki kelainan genetik ini disebutnya trisomi 21 itu namanya Bapak Langdon Down. Ya, dia seorang peneliti, seorang dokter atau saintis gitu ya. Ibu agak lupa. Namanya Langdon Down. Nah, Bapak Langdon Down, nama belakangnya Down, menemukan orang dengan karakteristik sini disebutnya trisomi 21 ya. Nah, sindromnya ini ya dengan yang tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, karena dia penemunya maka didedikasikan namanya. Namanya Bapak Down. Jadi Down syndrome. Jadi bukan down itu artinya rendah, buruk gitu ya. Salah kalau yang mengartikan down itu karena dia lambat. Oh, karena dia intelektualitasnya rendah, bukan. Ya, karena penemu kelainan genetik ini adalah Bapak Langdon Down. Ya, jadi disebutnya Down syndrome. Sindrom itu adalah ciri-ciri khas ya dari gejala-gejala yang muncul itu. Lalu gunakan kalimat yang sederhana ya kalau kita bertemu dengan teman-teman Down syndrome ya. Kemudian beri ruang bagi mereka kalau mereka tidak nyaman. Ya kadang kalau terlalu terstimulasi dengan lingkungan yang terlalu bising atau terlalu padat, dia bisa mungkin merasa
cemas itu juga bisa, atau merasa nggak nyaman, nah kita berikan ruang. Dan kalau bicara langsung kepada penyandang disabilitasnya, jadi nggak perlu sama pendampingnya karena dia bisa menjawab juga. Tanya aja baik-baik. Kamu rumahnya di mana? Atau kamu sekolahnya di mana? Tanyakan langsung. Nah, ini yang perlu diperhatikan, hal-hal yang tidak boleh ya, sebaiknya jangan, sebaiknya dihindari. Tidak bisik-bisik ngomongin dia. Ih, dia kok kayak gitu sih? Tapi kamu bisik-bisiknya di depan dia atau di belakangnya, itu jangan ya. Ini adalah perbedaan ya, bahwa manusia itu diciptakan Allah berbeda-beda, ya ini bagian dari perbedaan itu. Jangan dianggap mereka yang punya keterbatasan intelektual itu tidak punya potensi. Karena banyak juga teman-teman penyandang Down syndrome yang jadi atlet renang ya, yang punya kemampuan lebih di bidang-bidang yang mungkin kita nggak bisa di situ ya. Jangan memandang mereka aneh, misalnya ngeliatin dari atas ke bawah. Mungkin buat teman-teman yang belum pernah ketemu langsung, agak kaget ya, mungkin nggak maksud, tapi jangan ngeliatin yang, ih dia kenapa ya, gitu. Jangan seperti itu. Lebih baik sapa aja. Boleh nggak kenalan? Kamu Down syndrome ya, gitu. Ajak ngobrol. Itu lebih nice ya, lebih ramah seperti itu. Dan yang terpenting nih, hindari mengejek, membuli, merendahkan ya. Kadang istilah-istilah yang sering muncul karena Ibu juga sering dapati teman-teman penyandang Down syndrome atau teman-teman Grahita itu dibully di sekolah. Kalau di sekolah kalian ada, sekolah kalian di PKBM ya, atau nanti ketemu di jalan, atau ada saudara punya teman sekolah, ingetin aja, dia memang berbeda gitu, tapi bukan berarti lebih rendah dari kita. Ya, kadang istilah yang disebut low banget nih dia low gitu, atau keterbelakangan, cacat mental, retardasi, bahkan si Oon itu, astagfirullah. Jangan ya, karena panggilan yang tepat ya teman Grahita ya, teman disabilitas intelektual atau penyandang Down syndrome. Jadi kata-kata yang tadi jangan dipakai ya. Karena menurut Ibu nih, kita adalah yang kita ucapkan. Kalau kita bisa menjaga ucapan kita dengan baik, kita akan menjadi orang yang baik, menghargai perbedaan. Seperti itu, oke? Next. Nah, ini yang terakhir, yaitu disabilitas mental. Itu kalau terjadi gangguan di fisik, emosi, perilaku secara bersamaan. Ya, yang bisa mengakibatkan gangguan pada psikologisnya atau hambatan dalam interaksi sosial. Ya, di sini ada dua, ada psikososial, ada perkembangan. Jadi dia ada dua kategori. Kalau yang psikososial itu kalau berakibat pada fungsi psikologisnya. Ya, jadi di fungsi psikologisnya yang terganggu. Di sini ada teman-teman skizofrenia, bipolar, gangguan kecemasan, depresi, ODGJ ya, orang dengan gangguan jiwa. Itu secara sosial mereka ada gangguan. Secara psikologis ya. Misalnya gangguan kecemasan nih, secara psikologis dia tuh jadi gampang cemas ya. Suka mungkin kalau menghadapi sesuatu pikirannya jadi aduh kalau kayak gini gimana ya, aduh kalau kayak gini gimana ya, itu dia terbawa ke emosinya, akhirnya dia cemas jadi panik gitu ya. Atau yang depresi tadi ya, dia jadi merasa sedih, jadi merasa terpuruk gitu ya, merasa dirinya tidak berharga. Itu gangguan secara psikologis dan itu nyata terjadi. Atau misalnya teman-teman bipolar, kalau bipolar itu kalau dia kadang-kadang dia happy banget, tapi ntar di sisi lain dia bisa sangat depresi. Jadi jangan dibilang, ih kamu mah lebay gitu aja sedih. Jangan seperti itu ya, karena setiap orang punya kondisi yang berbeda-beda. Jangan sampai karena ucapan kita itu men-trigger dia untuk melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik ya. Karena teman-teman depresi ini bisa riskan untuk menyakiti diri. Bisa riskan misalnya ada pikiran ingin bunuh diri sejauh itu ya. Jadi hati-hati ketika kita bicara. Jangan katakan
eee, suka kan misalnya kamu lebay banget sih, masa gitu aja, nangis atau kamu gitu aja udah stres gitu. Tidak boleh gitu ya, kita harus menghargai. Atau kalau yang teman-teman disabilitas perkembangan itu adalah teman-teman dari spektrum autistik ya, Autism Spectrum Disorder atau ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Ya, kalau teman-teman autistik itu memang punya eee, hambatan dalam berinteraksi sosial ya. Kalau yang ADHD dia, hambatan dalam memfokuskan diri ya, dia fokusnya bisa berpindah-pindah atau dia bisa fokus pada sesuatu yang sedang dia senangi, tapi mungkin itu bukan yang, eee, urgent untuk dia lakukan. Nah, Ibu inget nih, pernah denger nggak, kadang ada yang bercanda, "Ih, suka autis sendiri tuh dia," yang kayak gitu. Nah, jangan dijadiin bercandaan ya, "Mau ke mana? Ah, mau autis dulu ah sendiri." Nah, itu sebaiknya kita tidak seperti itu. Atau misalnya, "Ih, gila banget ya," eee, gila dijadikan, eee eee, bahan bercandaan, "Dasar orang gila," gitu kan. Sebaiknya kita tidak lakukan itu ya. Karena autistik ini adalah kondisi yang serius. Kita nggak tahu misalnya ada yang mendengar, ternyata mungkin mereka adalah penyandang autistik, kamu menggunakan kata autis itu sebagai, bahan bercandaan, ya. Karena, mereka yang punya gangguan disabilitas mental ini mereka sangat struggling ya, berjuang untuk, mengelola sensorinya, emosinya, pikirannya agar bisa berfungsi dengan baik di masyarakat, gitu. Oke. Mungkin kita langsung next. Kalau kita bertemu dengan teman-teman disabilitas mental, tapi ingat tadi ya, tadi kan Ibu sempat bilang ya di awal, mereka tuh invisible disability. Mungkin secara fisik nggak tampak dia disabilitasnya karena ada di dalam tubuhnya ya, dari cara dia berinteraksi atau dari cara psikologisnya. Tapi mungkin kalian bisa menduga dari cara komunikasinya yang, eee, "Ih, kok dia aneh banget sih ngomongnya?" Gitu ya. Ya mungkin, karena kadang kala mereka memilih untuk tidak menyampaikan disabilitasnya, ya. Kalau bukan teman yang dia percaya atau lingkungan yang dia percaya, mungkin dia tidak akan jujur bahwa, "Ih, aku punya gangguan kecemasan. Oh, aku seorang autistik," gitu ya. Karena ada kekhawatiran ketika mereka mengungkapkan kondisi disabilitasnya, mereka mungkin akan dijauhi ya, akan tidak ditemani, akan enggak diajak gitu. Jadi kadang mereka cenderung untuk menyimpannya ya dalam hati, bukannya berbohong tapi sekedar tidak bilang aja gitu ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, dengarkan dengan hati dan pikiran yang terbuka. Jadi misalnya nih ada teman atau saudara yang curhat, "Duh, aku sedih banget nih, aku gini gini gini." Kita terima saja dengan hati dan pikiran terbuka, jangan langsung kita judge, "Ah, lemah banget sih," kan suka gitu ya, "Ah, kamu lemah banget sih," dalam hati, atau akhirnya kamu ungkapkan. Jangan seperti itu, kalau ada teman yang curhat, mungkin dia punya gangguan psikologis, ya kita terima saja, kita dengarkan gitu ya. Atau biasakan kita bersikap ramah ya sama teman, tanyain kabarnya, "Hei, apa kabar?" Sesederhana itu ya, dengan kita menyapa seseorang dengan, "Kabarnya gimana?" Itu kadang buat orang yang sedang merasa depresi, dia akan bisa healing sendiri ya, "Ih, aku diperhatikan, aku ditanya," gitu ya. Kita pasti juga senang kan kalau ditanya, "Kamu kabarnya gimana? Ada yang bisa dibantu nggak? Kok udah lama nih nggak kelihatan?" Misalnya. Kalau dia mau cerita, dia pasti akan cerita, tapi kalau dia nggak mau, ya nggak apa-apa, jangan memaksa. Atau kalau memang kamu udah tahu ada teman yang atau saudara yang memang, merupakan penyandang disabilitas mental, motivasi mereka kalau memang butuh bantuan. Ya ini penting nih, butuh bantuan cari pertolongan sampai tindakan medis. Nah, kemana cari bantuan? Bisa ke psikiater ya atau psikolog. Tapi kalau psikiater itu kan dokter ya, yang untuk mengatasi masalah psikologis, itu ke psikiater, biasanya sih ke psikiater, ya.
Atau kita juga bisa bantu mereka menyelesaikan tugas harian. Kadang kalau mereka lagi kambuh ya, momen depresinya, itu kadang mereka harus berjibaku dengan dirinya untuk mengembalikan pikirannya ya. Jadi mengendalikan pikiran agar tetap positif, jangan depresi. Nah, kalau kondisinya lagi kayak gitu, mereka tuh nggak bisa berfungsi. Artinya mungkin yang harusnya habis makan cuci piring, dia tidak bisa melakukan cuci piring, atau misalnya habis bangun tidur merapikan tempat tidur, dia tidak. Nah, kalau kita tahu teman kita sedang mengalami kesulitan, kita bisa bantu dia, eee, ya membantu membersihkan rumahnya misalnya, atau ya kita tanya mau dibantu apa, ya seperti itu. Sabar ya kalau bertemu dengan teman-teman, eee, disabilitas mental ya, beri mereka waktu karena nggak serta-merta mereka bakal sharing masalahnya ya, kalau bukan benar-benar teman yang dia percaya. Terus kadang mungkin mereka, omongannya, celutukannya mungkin buat kita, "Ih kok gitu banget sih?" Jangan diambil hati, ya dengerin aja ya. Kadang kala memang mereka mengalami kesulitan untuk memfilter apa bahasa yang, eee, apa ya, kan secara budaya kan misalnya bahasa yang disebut sopan tuh yang kayak gimana, kayak gitu ya. Dengan kondisi mereka mungkin mereka mengalami kesulitan di situ. Atau tadi misalnya kalau ada yang curhat atau, "Tapi kamu nggak apa-apa kan? Kamu baik-baik aja kan?" Gitu. Itu kan kayak memutus ya. Artinya mungkin sebenarnya dia sedang tidak baik-baik saja, berusaha untuk cerita, tapi kamu putus, "Enggak ah, kamu baik-baik aja kok. Perasaan kamu doang kali." Nah, istilah-istilah kayak gitu, ah, sebaiknya, tidak kita langsung, ungkapkan seperti itu ya. Terus jangan bilang bahwa, "Iya, aku ngerti, kamu pasti gini-gini," gitu ya. Jadi, kalau kita tidak benar-benar memahami posisinya, jangan bilang, "Iya, aku ngerti, aku juga tahu," gitu ya. Belum kalau kita tidak benar-benar tahu ya. Jadi jangan seolah-olah kita memahami kalau kita tidak benar-benar memahami. Dan yang terakhir, jangan maksa mereka untuk tetap bekerja ya, kalau memang mereka butuh rehat. Contohnya misalnya teman-teman, autistik tuh kalau dia mendengar suara yang terlalu bising atau menghadapi penugasan yang stres, kadang tuh dia bisa cemas ya. Nah, dia butuh menyepi biasanya ya. Makanya, lingkungan yang bagus itu kalau misalnya di kantor atau di sekolah ada quiet room ya, ruang tenang yang dia bisa meredakan overwhelm-nya ya, perasaan kewalahan karena overstimulasi di sekitarnya. Biarkan mereka mengambil waktu untuk jeda, untuk sehingga nanti dia bisa berkomunikasi lagi dengan teman-temannya, gitu ya. Oke, next. Nah, ini, Ibu ambil juga dari undang-undang ya, bahwa hak penyandang disabilitas tuh banyak banget. Ini sebenarnya sama ya dengan kita non-disabilitas. Ada hak untuk hidup, bebas dari diskriminasi, kita nggak boleh bedakan kan, bebas untuk mendapatkan, pelayanan publik yang setara, mendapatkan kesejahteraan sosial, bebas dari stigma, hak bekerja, hak mendapat pendidikan, hak didata, hak dilibatkan di masyarakat, hak memiliki aksesibilitas ya. Aksesibilitas itu adalah, akses ya, kita bisa bermobilitas misalnya, bahwa untuk kemana-mana tuh dia harusnya memakai transportasi publik tuh harusnya mudah buat dia. Cuman kadang kala nih, ya sayangnya masyarakat belum sadar bahwa misalnya tadi di trotoar udah didesain agar aksesibel buat teman-teman disabilitas netra misalnya, lahannya dipakai untuk parkir yang kayak gitu-gitu ya. Jadi kita harus memenuhi haknya, kita hargai haknya. Karena sama ya seperti kita kalau kita ingin dihargai, ingin, eee, diakui hak-haknya, ini berlaku sama untuk teman-teman penyandang disabilitas atau non-disabilitas, ya. Oke, sebelum masuk ke sesi tanya jawab terakhir nih ya, next Kak, kata penutup dari Ibu ada 2 hal ya. Yang pertama, "The only disability in life is a bad attitude." Ya,
Jadi disabilitas ini tadi ya, kalau ada orang yang punya keterbatasan, kita sebut dia disabilitas, sebenarnya bukan ya. Lingkungannya yang menyebabkan dia memiliki hambatan. Tapi sebenarnya disabilitas yang benar-benar terjadi adalah kalau attitude kita yang buruk terhadap perbedaan tadi, ya. Jadi kita harus menghargai bahwa ada keberagaman kemampuan, ya. Bukan kita mampu, dia tidak mampu. Ingat, Allah itu kan pernah, atau di dalam hadis ya, Ibu lupa, tapi Ibu ingat bahwa hati-hati, kadangkala eh, kita merasa lebih dibandingkan orang lain, tapi mungkin sebenarnya orang lain itu yang lebih baik di mata Allah. Ya nggak? Misalnya kita punya kelebihan intelektual, kita pintar, kita berprestasi di mata manusia, mungkin kita wah hebat ya. Tapi bisa jadi di mata Allah yang lebih baik bukan kita, ya. Mungkin kita jadinya sombong, ya kan? Jadi kita tidak boleh memandang rendah teman yang punya kemampuan yang berbeda. Dan yang terakhir, disability equality, ya, kesetaraan. Kesetaraan dalam disabilitas. Kesetaraan ini dalam hal kesempatan ya, bukan memperlakukan sama persis, bukan. Jadi kayak tadi masalah naik tangga, ya katanya kita nggak boleh ngebeda-bedain, sama ya udah lewat tangga aja, bukan itu. Ya, kesetaraan dalam disabilitas itu adalah ketika kita mampu remove barriers, menghilangkan hambatan buat teman-teman penyandang disabilitas dan memberikan dukungan yang tepat sehingga dia bisa berfungsi, berpartisipasi di masyarakat. Ya, jadi tugas kita ada dua nih, teman-teman. Ya, kita bisa membantu mereka dengan remove barriers-nya, ya, hilangkan hambatannya, atau kita berikan dukungan. Apa yang bisa kita bantu buat mereka? Gitu. Oke, mungkin sekian dulu dari Ibu sharing tentang disabilitasnya. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh, mungkin Ibu kembalikan dulu ke Kak Yuna. Berikutnya hari ini sudah selesai ya Bu. Karena kita masuk ke sesi disabilitas. Lagi aku ada yang bertanya oleh Raisa apakah melalui saya dikualifikasi. Sudah ada yang bertanya tidak bisa. Assalamualaikum Mas. Bila dalam keluarga ada yang memiliki sindrom, bagaimana cara menanamkan rasa sahabat dan tulus melayani saudara yang berkebutuhan khusus? Boleh langsung dijawab, Baik, terima kasih Kak Yuna. Terima kasih Aisyah ya untuk pertanyaannya. Waalaikumsalam. Kebetulan Ibu juga punya anak dengan Down syndrome ya. Jadi adiknya Raka yang anak Ibu nomor 3 namanya Rafa. Dia terlahir dengan Down syndrome. Emang nggak mudah sih untuk mengajarkan terutama menjelaskan ya Down syndrome itu apa sih gitu ya. Emang harus perlahan. Mungkin pertama-tama kita bisa jelaskan Down syndrome itu apa ya. Down syndrome itu kelainan genetik Kak gitu. Ini qadarullah, Allah yang menetapkan bahwa adik kita ini punya Down syndrome. Nah, dari Down syndrome ini ada efeknya bahwa adik akan misalnya ya tadi akan lambat bicara, mungkin lambat berkembang, lebih lambat. Tapi lambat tuh bukan berarti nggak bisa. Nanti dia pasti bisa kalau kita terus mengajarinya, terus melatihnya. Nah, kita sebagai keluarganya ini yang harus membantunya, ya. Kita adalah keluarga terdekat. Tanpa kita, mungkin adik akan semakin kesusahan untuk bisa punya kehidupan yang baik. Nggak selalu akur kok, kayak Raka sama Rafa itu juga sering rebutan, sering berantem. Tapi lambat laun yang namanya saudara, pasti insya Allah akan tumbuh ya, sayang, tumbuh saling jaga, seperti itu. Insya Allah. Jadi,
mungkin ayah sama bunda kadangkala perlu lebih memperhatikan adik yang punya Down syndrome ya, karena kan mungkin butuh penanganan lebih. Tapi perlu juga disampaikan bahwa insya Allah kasih sayang ayah sama ibu tuh sama ya buat semua anak-anak, terlepas berapapun kromosomnya gitu ya. Jadi ada yang bilang kalau di komunitas Down syndrome, sayang, cinta itu tidak tergantung jumlah kromosomnya. Jadi bukan karena adik punya kromosom lebih banyak, makanya lebih disayangi, itu enggak. Ya, tapi insya Allah ayah sama ibu sayang buat semuanya, gitu. Semangat, Kak Aisyah. Berarti diberikan perhatian yang khusus dan saudara-saudaranya yang tidak diminta pertanyaan terjawab ya. Dan mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya Bunda ya, dari Bunda Erniati. Izin bertanya, bagaimana cara mengajari belajar anak secara efektif dengan diagnosa awal SLD dan SID oleh DSA? Namun saat ini sudah libur setelah menjalani terapi okupasi dan bicara bergerak. Jadi kesulitan belajar berganti menjadi karakter kinestetik menurut psikologi anak. Boleh dibantu jawab ya? Oke. Terima kasih pertanyaannya dari mungkin Bunda Ernia ya, atau pertanyaannya susah. Ibu nggak bisa jawab karena Ibu bukan berlatar belakang psikolog atau tenaga medis ya. Tapi mungkin berbagi cerita aja untuk belajar ya yang efektif, mungkin disesuaikan dengan gaya belajarnya. Kalau yang Ibu lakukan untuk Rafa, karena kebetulan Rafa punya Down syndrome. Tapi ini diagnosisnya SLD, SID, DSA ini Ibu pun apa ya ini Ibu juga kurang tahu ya. Tapi disesuaikan. Misalnya kalau mungkin sharing aja ya, kalau Rafa itu senangnya nulis, gambar, terus karena dia orangnya visual, jadi pakai gambar-gambar. Terus gampang bosen, jadi singkat-singkat gitu. Jadi 10 menit gambar apa, ini apa, seperti itu. Ntar sambung lagi. Atau kalau Rafa itu kan senangnya kereta, bis, atau pemadam kebakaran. Nah, saat belajar juga pakai mobil-mobilannya itu diajak belajar bareng, kayak gitu. Jadi mungkin pendekatannya lebih ke hal yang disukai ya, karena kalau belajar dengan pendekatan yang disukai, anak jadi lebih happy, insya Allah lebih senang belajar, mungkin lebih melekat ya, lebih nempel pelajarannya di anak-anak gitu. Baik, Masya Allah. Terima kasih Bunda Erni atas jawabannya. Semoga bisa membantu ya Bunda Erni. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya dari Ayah Bunda Ananda Taskia Syafia. Apa ada yang ingin ditanyakan? Iya, Bu Yumna. Oke, silakan tidak disampaikan saya tidak. Ya, maaf Ibu tidak bisa buka video. Izin bertanya, Bu Anis. Iya. Kami kan memiliki anak dengan low vision dan kebetulan qadarullah mengidap epilepsi juga karena ada kelainan di saraf kepalanya. Itu mudah sekali tantrum. Hal kecil apapun bisa jadi dia tuh mudah tantrum gitu loh. Misal makan, dia maunya ini telur dadar misalnya. Kebetulan saya gorengnya agak kering gitu. Dia maunya yang agak lembek gitu. Nah, itu bisa tantrum yang nangis, histeris gimana seperti itu. Itu cara mengatasinya gimana ya, Bu Anis? Biar yang hal-hal kecil sepele itu dia bisa bersabar, bisa stabil emosinya gitu. Terima kasih Bu Anis. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih Bunda Taskia untuk pertanyaannya.
kebetulan sama nih masalahnya. Rafa juga masih PR nih di tantrum ini ya. Kadang kalau ada yang kurang berkenan tuh nangis, ngambek gitu. Terus kadang gerung-gerung. Cuman kalau dari hasil konsultasi saya dengan psikolognya Rafa, sebenarnya tantrum itu adalah dalam hal kendala di regulasi emosi. Ya, kadang mungkin dia tidak memahami yang dia rasakan itu apa sih dan apa yang harus dia lakukan kalau merasakan itu gitu. Karena buat kita-kita nih yang tidak ada gangguan di pemikiran kita ya, ketika kita marah kita tahu nih harus apa gitu ya. Oh, kalau aku marah kadang aku ungkapkannya dengan aku ngomel-ngomel gitu, atau aku mandi gitu. Tapi kita udah bisa memutuskan bahwa kita nggak akan ngamuk, kita bisa ngerti kalau ngamuk itu nggak bagus, kalau marah itu nggak bagus gitu. Marah yang seperti itu ya, atau yang memukul-mukul atau melempar-lempar. Nah sayangnya mungkin untuk teman-teman dengan disabilitas ini mereka nggak tahu kalau kayak gitu tuh nggak boleh, gitu. Jadi emang butuh kesabaran dari kita ya, orang tua, untuk terus ngingetin kalau Rafa misalnya nih, Rafa ngambek nih, gara-gara misalnya rebutan sama kakaknya, kayak semalam aja nih masalah spidol, terus sama kakaknya nggak boleh, karena udah punya sendiri-sendiri, terus dia marah. Ya kita kasih tahu, Rafa marah, ya. Rafa marah, kita tanya, oh Rafa lagi marah. Ini kita label, oh emosi yang sedang dia rasakan itu adalah bahwa Rafa marah. Rafa marah kenapa? Oh, spidolnya nggak boleh ya dipinjem sama nggak dipinjemin spidol ya sama Mbak Raya misalnya. Kamu jadinya marah. Ya udah nggak apa-apa kalau marah. eh biar dia selesaikan dulu marahnya. Masih mau nangis dulu ya atau mau ngambek dulu? Ya udah di sini ya gitu. Kalau misalnya dia ada lempar-lempar, langsung biasanya langsung kita cegah ya. Rafa kalau marah boleh, tapi nggak boleh lempar-lempar atau nggak boleh pukul, berbahaya. Jadi harus tegas di situnya. Kadang saya juga kadang nggak tegas sih. Kadang tegas, ya gitulah ya, naik turun. Cuman kadang abinya yang tegas, Rafa nggak boleh, kamu boleh marah, tapi nggak boleh lempar-lempar, nggak boleh pukul. Kalau mau marah, selesaiin di sini marahnya, gitu kan. Terus nanti kalau udah marah baru kita bicarain lagi. Nah, ya akhirnya itu yang terus gitu. Kadang berhasil, kadang nggak berhasil. Ya memang untuk kondisi khususnya Rafa ya, emang kan secara kognitif masih berproses ya. Jadi memang harus selalu diulang. Mungkin sama dengan Ananda Bunda Taskia, bisa kita bantu dengan kalau lagi marah di label. Oh lagi marah, marahnya kenapa? Oh ya udah kita akui bahwa oh lagi marah. Nanti baru kita kasih pemahaman. Kakak sabar dulu misalnya. Oh maunya yang lembut ya. Ini juga enak kok, ini garing gitu. Maksudnya kita bisa ajak komunikasi berikutnya. Dan ya harus diingatin kalau marah nggak boleh lempar barang atau nggak boleh pukul ya. Apa misalnya yang dibolehkan? Saya mau nangis, ya udah marahnya disalurkan dengan nangis. Ya udah nangis dulu, nggak apa-apa sampai marahnya reda. Paling itu sih yang biasa kami praktekin, walaupun emang nggak selalu berhasil. Ada kalanya mungkin kalau kita ya bundanya atau abinya lagi capek juga, akhirnya kita juga kebawa marah gitu. Ya, tapi ya bagian dari perjalanan kita ya. Qadarullah kita dikaruniai anak dengan disabilitas, mudah-mudahan dengan keikhlasan dan kesabaran kita menjadi amalan ya. Karena kemarin saya sempat mengikuti kajian, seorang ustadz berkata untuk orang tua yang memiliki anak dengan disabilitas,
ya. Ini mungkin, nasihat yang juga, apa ya, mengena sekali buat saya sehingga nanti, apa ya, jadi bekal untuk terus memperpanjang sabar, memperpanjang ikhlas. Kadang kita nggak tahu nih, anak kita yang mana yang akan membawa kita ke surga, ya kan? Jangan-jangan bisa jadi bukan anak kita yang jadi dokter atau anak kita yang jadi, apa, jadi profesor yang membawa kita ke surga, mungkin anak ini. Ya, karena kita terus bersabar, karena kita terus ikhlas. Jadi, nggak usah lagi cari-cari sumber pahala di tempat lain, karena di rumah kita itu udah ada sumber pahala yang mungkin dengan kita sabar menerima, takdir ini, ikhlas mendampingi, eee, itu, akan menjadi amalan ya buat kita nanti. Itu sih yang, eee, menjadi semangat ya buat, kami. Ya, dari nasihat itu ya ya mudah-mudahan kita terus, eee, diberikan kekuatan ya sama Allah untuk, menjaga, eee, anak-anak kita baik yang disabilitas atau, non-disabilitas. Gitu Bunda. Jazakillahu khairan Bunda Anis, nasehatnya dan sharingnya juga buat saya pribadi. Mungkin sebelum Ibu tutup, ada sedikit salam dari Rafa. Halo teman-teman. Antara kelas. Iya, Rafa usia berapa? Mau 7 tahun, terlahir dengan Down syndrome. Mungkin kata-kata penutup ya sebelum, berakhir sesi ini, mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat ya dari pertemuan kita hari ini, agar kita bisa menjadi orang-orang yang, apa ya, ramah ya, bagi teman-teman penyandang disabilitas. Kita bisa tunjukkan caranya, eee bagaimana menghargai perbedaan. Jadi ingat, teman yang, memiliki disabilitas tuh belum tentu lebih buruk dibanding kita ya, atau kita yang, punya kesempurnaan dalam tubuh misalnya, eee, barangkali ya, buat teman-teman yang muslim, di hadapan Allah justru mereka yang lebih mulia, mereka yang lebih baik, kan kita tidak tahu ya akhir hidup kita. Siapa tahu, mereka yang lebih disayang. Makanya, eee, Ibu sangat berharap kalau nanti teman-teman berjumpa dengan teman-teman penyandang disabilitas, kita bisa tunjukkan, sikap yang baik ya, yang ramah, yang, beretika. Jadi apapun, disabilitasnya kita tetap bisa berteman.